Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pep Baraliana. Saya dari kelas Manajemen Reguler A dengan NIM saya 34022100. Di sini saya akan mempresentasikan keseimbangan perekonomian dua sektor dari pelajaran ekonomi makro. Keseimbangan perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor, yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan, bentuk umumnya YD sama dengan C tambah S. Pendapatan disposable YD, pengeluaran konsumsi C, tabungan S. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi atau propensity to consume. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi delta C yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable atau delta YD yang diperoleh. Rumusnya, MPC sama dengan delta C per delta YD. Kecondongan yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Rumusnya APC sama dengan C sama dengan YD. Untuk definisi kecondongan menabung, propensity to save, yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan delta S yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable delta YD yang diperoleh. Rumusnya adalah MPS sama dengan delta S per delta YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan S dengan pendapatan disposable. Rumusnya yaitu APS sama dengan S sama dengan YD. Contoh perhitungannya, tabel kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Ini adalah contohnya. Hubungan antara kecondongan konsumsi dan menabung. Ini juga contohnya. Ada contoh yang pertama MPC tetap dan contoh yang kedua MPC makin kecil. Untuk pembuktian rumus, dalam persamaan YD sama dengan C tambah S, apabila persamaan di atas dibagikan dengan YD, maka YD per YD sama dengan C per YD tambah S per YD. 1 sama dengan APC tambah APS dalam persamaan delta YD sama dengan delta C tambah delta S. Apabila persamaan di atas dibagikan dengan delta YD, maka delta YD per delta YD sama dengan delta C per delta YD tambah delta S tambah per delta YD. Jadi 1 sama dengan MPC tambah MPS. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Dan yang kedua, fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut.
Ini tabel pendapatan, konsumsi, dan tabungan dalam triliunan rupiah ya. Ini contohnya ada pendapatan nasional, Y, konsumsi, C, tabungan, S. Persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umumnya, C sama dengan A tambah BY. Keterangan yaitu A-nya konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, yang B-nya kecondongan mengkonsumsi marginal, yang C-nya tingkat konsumsi, yang Y-nya pendapatan nasional. Untuk fungsi tabungan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umumnya yaitu S sama dengan negatif A tambah 1 kurangi B dalam kurung Y. Keterangan yang A-nya adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, yang B-nya kecondongan mengkonsumsi marginal, yang C-nya tingkat konsumsi, yang Y-nya pendapatan nasional. Investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi, keuntungan, dan tingkat bunga. Yang kedua, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh. Tingkat pengembalian modal dihitung dengan menghitung nilai sekarang yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal atau keuntungan yang digunakan perusahaan untuk menilai kesesuaian investasi yang akan dilakukan. Investasi memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan. Menghitung nilai sekarang bentuk umumnya yaitu NS sama dengan Y1 per 1 tambah R tambah Y2 per 1 tambah R tambah YN per 1 tambah R. Di mana NS itu adalah nilai sekarang pendapatan antara tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-N. Y-nya adalah pendapatan neto atau keuntungan perusahaan. R-nya adalah suku bunga. Menghitung tingkat pengembalian modal bentuk umumnya adalah M sama dengan Y1 per 1 tambah R tambah Y2 per 1 tambah R2 pangkat 2 per tambah YN per 1 tambah R pangkat N, di mana M-nya adalah nilai modal yang, Y-nya pendapatan neto keuntungan perusahaan, R-nya tingkat pengembalian modal. Efisiensi investasi marginal efficiency of investment atau MOI ya, merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. Nah, berikut ini adalah gambar kurvanya. Contohnya, suku bunga dan investasi. Kurva investasi, kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Bentuk dan kedudukan fungsi investasi ini gambar 4 fungsi investasi dan perubahannya. Hubungan kurva May dengan fungsi investasi. Ini yang kurva May dan ini yang fungsi investasi. Penentu-penentu investasi yang lain. 1. Ramalan keadaan di masa datang. 2. Perubahan dan perkembangan teknologi. 3. Efek pertumbuhan pendapatan nasional. 4. Keuntungan perusahaan. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Nah, ini tabel ya. Pendapatan nasional Y, konsumsi, tabungan, investasi, pengeluaran agregat. Dan ini grafik keseimbangan perekonomian negara. Yang A, pendekatan pengeluaran agregat atau agregat penawaran agregat. B, pendekatan suntikan bocoran. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.